Di waktu senja yang memulai memerah, menikmati sajian alam, mendengarkan deburan suara ombak, menyatukan diri dengan alam semesta, menghadirkan kisah misteri di balik keindahannya, membawa suasana hanyut dengan semesta. Ini kisah dari kami dan alam semesta untuk kalian dan dunia. Ikuti terus penelusuran kami dari kami Sejawara. Aku gerak-gerak ke apa bro? Kira kamu apa tuh enggak? Betul gitu. Mana nih ya? Protokol kesehatan. Jadi aku ya. Wih, terus. Oh, anak ngono ya. Pindah kita lewat ya. Wow. Potongan sini, bagus saja. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik sahabat Sejawara, kembali lagi bersama kita di Sejawara Channel. Kali ini kita di episode kali ini kita mendatangi sebuah bisa dibilang juga tempat wisata Pak ya, di daerah laut atau bukan pantai sih, kedung. Ya kedung. Airnya Dinamakan, itu di atas karang batu. Ya, dinamakan Kedung Tumpang di daerah Pucang Laban, Tulungagung. Dan di sini ada beberapa orang percaya bahwa sini itu adalah pintu gerbang pantai selatan, gerbang gaib pantai selatan yang nomor 3 ya. Iya, benar. Yang pertama di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat sama ya, sini ya Jawa Timur. Ya, nanti kita telusuri ke sana nanti ya. Ya, jadi Nanti episode yang akan datang. Mungkin tapi ini kita yang ketiga dulu. Iya, yang terakhir Nanti dulu. insya Allah seandainya ada rezeki bisa sampai sana. Ya, yang paling cedek lo tuh. yang paling dekat. Di sini mereka. Yang dekat dengan rumah dulu. Ya, jadi apa saja nanti yang dapat kita telusuri malam hari ini, di sini terdapat apa saja nanti langsung bisa dijelaskan sama Mas Bayu dan Pak Robek. Ini ke Mas Bayu dulu. Ya, gimana Mas Bayu? Lihat di sini kan dibilang kayak katanya pintu gerbang yang ketiga pantai selatan. Ya, betul. Kalau dilihat gimana, belakang kita ini kan sudah laut. Ya, ini sudah pintu gerbangnya sudah buka tadi. Nah, yang paling tadi energinya positif. Yang paling inti itu situ. Kita ada, maksudnya dikasih visa ya, dikasih apa itu restu juga. Dibolehkan. Diperbolehkan lah.
Ya, untuk intinya membuka bisa. itu. Hmm. Biasanya kalau yang di Tamarjo itu kalau kita sudah buka ada perlawanan. Kalau di Nah, sini kalau di sini enggak. Kan Jadi kita di sini apa ya, adanya maksudnya kan begitu. gini, dimanapun kita itu menempatkan memijak punya apa tata krama sopan santun seperti Ya. kembang dupa nuri-nuri adat budaya Jawa Pak. Iya, Di iya situ betul aja. sekali. oh intinya permisi lah ya, pulau nuwun kalau bahasa Ya. Jawa. Jadi like, dilihat gimana Mas? Maksudnya secara metafisika itu gambarannya gerbangnya itu seperti apa? Seperti apa? Kalau yang di gerbang yang Paling- ketiga ini berbeda sama yang ini ya, yang apa tuh yang di Tamarjo itu ya. Kalau yang ini intinya ini kayak semacam kayak banyak yang candi-candi gitu. Di sini jadi Kalau Tamarjo itu begitu kan anu, untuk gerbangnya masuk itu di situ banyak yang kayak seperti candi-candi di sini. Tadi sudah ada nggak tahu itu Ratu Kidul atau Bukan. bukan ya, atau dayang-dayangnya, tapi dia bawa kereta kencana di persis di apa itu sebelahnya pintu gerbang di depannya. berarti Kalau bebas. menurut Pak Rafiq gambarannya Ya ini sekedar wawasan. Kalau menurut saya itu di sini pintu ketiga dari Sang Ratu itu juga banyak yang tahu, Mas. Semuanya banyak yang tahu, gitu. Ya. Kalau menurut saya ya, ini kan namanya Kedung Tumpang, Mas ya. iya. Itu ada satu, ya di situ ya. Sebelah selatannya lagi ada, sebelah selatannya lagi ada, sampai sana. Ya. Laut lepas paling jauh. Oh berarti kayak tangga turun gini. Hmm, Berarti sampai menjorok ke laut itu ada. maksudnya Hmm, bentuknya satu. sama kayak ini. Bener Mas, seperti Jadi itu. turun tapi Ya. yang kelihatan kan cuma saat ini soalnya Hmm, sing ke sana kan sudah tertutup sama air laut. ya sudah. Berarti Itu lubang bisa ya, ada dibilang lubangnya ya. itu ya. Kayak berarti Lubang. masih karang maksudnya. Iya. Iya betul. Pernah dulu Pak kesini Mas, ritual mengadakan mediator juga. Persis bicaranya seperti itu. Ya. Jadi kalau dibilang, jadi kembali lagi ya ke topik awal kan Iya, pintu gerbang yang ketiga pantai selatan. lantai selatan ya. Berarti Ya. yang dimaksud itu siapanya Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, benar Mas. Roro Kidul. Jadi itu yang bawa kereta kencana itu berarti Ratu Kidul. Tapi dia nggak mau mengambil kita karena kita belum tahu tujuannya. Patroli itu Pak, seperti Ya, ini. dia seperti kayak Jaga-jaga, keliling aja, patroli. jaga-jaga aja gitu. Jadi Pengawal. istilahnya ngecek. Ya, pengawal. ngecek. Tapi kan kita tadi udah langsung sesaji Mas. Insya Allah diberi keselamatan lahir batin amin, dan amin. tim sejawara bisa sukses. Ya, Ya, ini. Tanpa para sahabatnya di rumah, kita bukan apa-apa, tidak punya apa-apa. betul sekali. Kerukunan nomor satu. Dan mungkin nanti pembahasan selanjutnya mungkin bisa di sana ya. Atau Di sini sebentar, di sini dulu. di Kita- sebelah sini Heeh. Ya, nanti kita sambil melanjutkan mungkin penerawang. melanjutkan apa tadi kayaknya apa ya tadi ya? Dia ada kayak cahaya di situ ya. Yang tercoba, Ya mungkin bisa diwujudkan nanti. dicoba aja. Mudah-mudahan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu aja ya. Ya, Pak. Dan itu sedikit penjelasan dari Mas Bayu dan Pak Rafiq tentang pintu gerbang gaib yang ketiga, Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul yang berada di Kedung Tumpang sini, dan apa saja nanti penjelasan yang disampaikan sama Mas Bayu dan Pak Rafiq. Tetap ikuti terus Sejawara. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Pemirsa, tim Sejawara kali ini akan melakukan ritual yang tadi ada bisikan disuruh ambil di tempat ini oleh Mbah Wiro Tomo daerah Demuk. Mudah-mudahan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan tim Sejawara terus maju dan berkembang.
alhamdulillah bisa diwujudkan. Ini yang mengawal kereta kencana, Mas. Ini kodamnya adalah harimau hitam kuning loreng. Ajudannya dari Ratu Pantai Selatan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Sukarayu. Iki sinten? Panjenengan sinten? Panjenengan sinten? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini puntri ya. Ini terus sinten? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kesinten? Enggak. Tadi kan baru pertama kali. Ya. Ini baru pertama kali mediumisasi ya. Jadi masih Yang bisa menguasai. belum bisa mengendalikan. Assalamualaikum. Bisa bicara dengan kami? Assalamualaikum. Bisa bicara dengan kami? Halo. Niki sinten nggih? Panjenengan sinten? Niki tim Sejawara Ade Perso. Panjenengan sinten? Apa boleh beda Pak? Hah? Ini begitu kuat badan. Sebentar. Sebentar sini. Kayak pergi truk. Ini kesinten. Assalamualaikum. Ini panjenengan sinten? Bisa bicara dengan kami? Ini sakit nggih? Ini panjenengan sinten? Oh putri. Ini putri sinten? Ini rombongan. Oke, ini kesinten niki. Bisa bicara dengan kami?
nggak bisa komunikasi ya. Oke, ini dan fisik belum begitu. ya fisiknya belum bisa gerakan aja. Tapi sudah masuk apa itu sugesti udah ada, tapi fisiknya belum begitu kuat. Nah itu Ya, sangat berat. berpengaruh juga. Baru kali ini Berat tak umum. Iya mas, ini tadi kan masnya selaku dicoba menjadi mediator, gimana perasaan mas? Apa yang masih rasakan, terus awal-awalnya gimana? Jadi gini ya, sahabat sejawara, memang saya baru pertama kali nyoba dan mungkin kalau teknik mungkin dasarnya paham, cuma kan memang baru sekali, jadi mungkin belum bisa masuk terlalu dalam untuk menguasai tubuh saya. Tapi tadi saya sempat melihat itu ini mas, kayak perempuan itu pakai baju hijau, bukan kayak baju hijau, terus pakai apa ya, jarik itu warnanya putih tapi ada batiknya coklat, kayak batik apa, Jogja ya. Jadi kayak batik, ada batiknya itu warnanya coklat tapi jariknya putih. Ya. Terus kalau rambutnya sih gini, nggak disanggul sih, tapi rapi mas, seperti kayak ada mahkota tapi kayak bukan mahkota itu. Kalau dilihat mungkin kayak apa ya, bisa sebut mungkin dayangannya apa ya, dayangnya Permaisuri gitu. ya Ratu Selatan mungkin ya. Terus orangnya itu sambil kayak gini loh, menari. Jadi saya ngikutin aja, tapi coba saya ikutin, tapi mungkin masih pertama jadi sulit, dan nanti mungkin terus belajar. Iya. Insya Allah mungkin bisa lah. Terus menurut mas itu kan putrinya itu dari mana asalnya mas? Kalau Di bayangan mas ya? dari laut. Jadi saya sempat ketarik kayak apa, ke laut, jadi energinya itu ke laut arahnya. Oh, iya. Jadi ya sambil kayak menari-nari tapi diem, senyum ya, maksudnya orangnya ramah lah, bisa dikatakan ramah. Jadi nggak ada aura marah atau apa, jadi cuma senyum sama, pokoknya tangannya sambil gini. Tak kira tadi sempet, tak kira ya mohon maaf Nyi Kidul, tapi kelihatannya bukan, soalnya sini juga tangannya maksudnya nggak pakai apa mas, kayak apa itu biasanya kan ada perhiasannya sini atau sini, itu nggak ada. Jadi polos, cuma pakai warna hijau, jarik putih sama itu tadi, sama kayak rambutnya rapi. Tapi ya gitu. Itu perasaan mas itu di bawah alam sadar apa gimana? Jadi setengah. Oh, setengah. Jadi saya membayangkan kayak samar-samar, tapi saya coba perjelas jelas tapi hilang gitu. Oh, Jadi tapi juga sadar gitu. Jadi iya. sadar tapi juga digerakkan itu kayak gerak sendiri. Ya, mungkin masih pertama kali, jadi Iya, terus mungkin terasa mencoba aja mas biar tahu rasanya. Baik sahabat sejawara, kali ini kita sudah bersama narasumber warga sekitar daerah Kedung Tumpang. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Dan Bapak siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi Sucipto. Pak Adi Sucipto selaku narasumber di sini ya, di Kedung Tumpang sini ya. Masyarakat mriki. Iya, masyarakat. Jadi ini gini Pak, sedikit berbincang-bincang atau ngobrol santai. Untuk ini kan tempat wisata. Nggih. Pertama dibuka itu sekitar tahun berapa Pak di sini? Oh, Kedung Tumpang ini kita buka 2014 2014 bulan 8. Agustus ya berarti. Ya, jadi pas lebaran itu.
Perkupatan lah. Oh, oke. Jadi kalau jalannya emang awalnya berarti masih kayak hutan itu? Apa sudah ada jalannya kayak sekarang kan? Belum ada kan? Belum. Jalan yang Cor depannya. cor itu tuh. Iya. Oh belum. Belum Itu ada, Mas. barusan ini. Nah. Oh, iya. Jadi masih itu makadam bisa dibilang. Hutan. Jadi ini Pak ya sedikit membahas soal yang katanya kan banyak menurut orang percaya kan kalau di sini kan gerbang ketiga, gerbang gaib Pantai Selatan itu, yang menurut Bapak gambarannya seperti apa? Apakah benar atau gimana? Ya kalau jadi ini ya kalau untuk bahas tentang itu intinya menurut Nggak, dari versi. keyakinan sendiri Iya, ya. Pribadi versi. sendiri. Dari Iya. berbeda. Nah, jadi untuk versi saya itu memang pintu. Pintu Dan ya. di situ ada 3 pintu. Iya. Oh ya. Saya juga sependapat kalau di situ memang gerbang ketiga ke Nyaro itu. Bisa dijelaskan Mbak Robert, misal kayak gambarannya gerbang itu seperti apa? Kok bisa dibilang ketiga? Yang pertama kalau nggak salah itu di daerah Parangtritis Parangkusumo niku itu. Jawa Tengah tadi ya. Iya. Yang kedua Pelabuhan Ratu Jawa Barat. Yang ketiga Gedung Tumpang. Yang di Jawa Timur sini berarti ya. Iya. Dan itu tidak sedikit masyarakat yang percaya ya bahwa Iya. di sini benar-benar ada gerbang gaib tersebut ya. Terus ini Mas, tadi pas waktu turun itu saya kok sempat sama teman-teman itu baca tulisan dilarang membawa jeruk buah. Yang dimaksud jeruk itu buah ya? Iya, bagaimana maksudnya? maksudnya ada tulisan gimana kok? seperti itu. Kok jeruk itu loh? Kalau itu kan begini, dari jeruk itu Iya. dari orang sini teman dari dahulu juga yang pertama. Untuk Gedung Tumpang itu memang tempatnya ini rawan kan gitu. Iya. Tentang itu, jadi kita kalau ke Gedung Tumpang gitu kita harus juga bisa jaga diri kita ya kan. Iya. Terus intinya jaga ya dari apa semua itu kan. Untuk jeruk itu nanti memang sudah kayak jingget gitu loh dari sini. Oh, Nggak iya. mau. Nggak mau di situ. situ. Istilahnya nggak mau buah jeruk itu tadi, Untuk yang di bawah loh ya, untuk dari bawah ke turun ya. kecuali yang di atas. Kalau Beda lagi. Di atas nggak nggak masalah ya? nggak masalah. Tapi Iya, iya. kalau bawah turun itu memang Nggak boleh. seperti itu. Iya. Dan itu sebenarnya larangan itu gini, kok sampai tahu jeruk itu apa sempat pernah kejadian atau apa gitu? Ya, ini memang orang itu kan kadang kan nggak percaya juga, ya kan? Iya. Ya, banyak orang yang percaya. Di situ waktu ramai-ramai dahulu kan sering kan orang kesurupan kayak ini gini kan gitu. Iya, betul. Nah, terus lepas itu kan ya ada juga bilang, oh ada ini dan ingat kan riwalingnya itu yang Rien. rien kan Iya, ngoten. dari mulut ke mulut turun menurun ya. Bahasa tutur kan gitu. Ya. Ya, tutur. Akhirnya terus bilang, wah jombe gue jeruk naik mudun ya. Sekarang karena apa di situ ya dulu itu orang ketok-ketok batu aja di situ Bahaya. bahaya. Kesurupan gitu. Iya. Banyak gitu, nggak cuma satu dua. Dan itu pun saya sendiri juga ngelihat sendiri dari kru juga mencoba itu buat jeruk. Sempat ngetes lempar. Lempar. Berapa menit ombaknya naik langsung tinggi. Langsung iya. instan itu. Langsung. Jaga 5 menit langsung tinggi. Berarti kalau untuk sejarahnya buah jeruk kan seperti itu memang tidak boleh ya. Nah, terus lagi kan ada apa namanya, waktu itu kan ada kecelakaan juga kan di situ. Orang Pernah tenggelam, juga kan? tenggelam, itu kan. ya. Kemarinnya itu kan dari kita itu menemukan ada buah jeruk yang mungkin ya pengunjung lah masih ada itu makan Iya, buah jeruk iya di Mas. situ. Bawah gitu. Nah, saya sendiri yang masih loh kok masih ada padahal sudah ada larangan. Padahal larangan ada tulisannya banner besar. Kenapa kurang besar dah? Ya. Itu kan akhirnya kan saya juga sama teman-teman kru itu wah gimana ya wis lah nggak apa-apa ya mungkin ini keresane pangeran lah keresane Gusti kan ngoten iki. Iya. Jadi Lek, untuk jeruk memang bisa dibilang rawan ya dan sangat
tidak dibolehkan lah katakan Oke. dibawa ke turun ke itu laut Lokasi wisata. wisata yang di bawah kan ya gitu. Iya, betul. Terus ini Mas, sing dulu kan katanya kan tadi kayak orang ketuk batu bisa kesurupan atau apa. Dulu itu awal bukanya gimana? Apa ada kejadian mistis apa gitu? Waktu buka sebagai tempat wisata itu. Memang benar-benar rawan gitu, Pak. Wingit benar-benar. Ya, Dulu itu memang jarang ya dari masyarakat sini yang di situ. mungkin ya ada orang tertentu, dan di situ juga ada juga orang-orang yang laku. Laku. Nah, Oh, jadi nggih lakon. lakon Nggih. tentriku niku lho. Nggih. Wah, Nggih. Di Nun Sewu, kalau namun ini cuma tanya, sekedar tanya. nggih. Kadang kalau orang yang pesugihan itu katanya tumbalnya ditumpangkan di gedung tumpang. Nggih. Tapi duduk mriki asline nggih ngerti nggih, kertos. Kalau masyarakat sini sebenarnya ya mungkin ada yang paham juga, ada yang enggak. Cuman begini loh, iya. kalau masalah untuk pesugihan apa semua itu kan ya itu ya. Memang ada tempat tersendiri-sendiri situ. Oh iya. Ya tinggal dari manusianya. Ya Niatnya kan? ke situ untuk Ah, apa ya? niatnya di situ untuk apa? Untuk Nggih. kebaikan di situ Nggih, insya Allah baik, luar iya. biasa. Ya. Iya, kalau punya pisau buat itu apa belah-belah kayu kan nggak masalah. Kalau buat baca orang kan nulis. Iya, itu Tapi Pak Robek lek energinya sebenarnya positif ya di sana. bagus Mas. Bawanya apa ya? Kita itu nggak hanya di dunia goib saja. Di nyata kita juga pakai tata krama. Di goib juga pakai tata krama. Seperti kita bawa kembang Mas, dupa itu apa? Ya kita menguak. Apalagi kalau kita itu nanti malam hari itu kan harus maksudnya. Ya, pamitan. Nggih ngoten nggih Mas. Kula nuwun Nggih. ya. Jadi intinya cuma begini loh Mas. Kadang orang itu kan ya minta maaf ya orang Nggih. saat dia tahu diri itu kita itu siapa, Ya. dan dia juga umat Allah ya kan, Iya. kita Tuhan juga. Namun dia itu ada di alam lain ya kan, sampai kita di alam Indo. Kita yang muda yang cuman hormat pada mereka itu, gitu. Iya. Kita menghormati. Lah ngoten niku diarani musyrik niku pripun nggih? Sabune kurang adoh, kopine kurang kental, melek kurang apa makanya ni. itu. Nah, itu loh. Kadang memang Iya. orang itu terkadang memandang sebelah mata. Nah, gitu. Yo intinya cuman begini Nggih. saja. Dari pondasi saat ini kan kita kembali saja ke diri kita. Jadi kita tahu diri intinya kan, Nggih. tahu diri, terus tahu kita itu siapa, terus akhirnya kalau kita itu tahu diri, insya Allah kan dalam apa namanya menjalani kehidupan Hablum ini minanas. kan, ya, Nggih. hablum minanas di dalam Nggih. Islam kan, itu kan, Nggih. itu kan akhirnya ayem tentrem, tidak ada rasanya Cekcok, mausuani ngoten nggih, leres. ada. Nggih. Jadi akhirnya kita mandangnya itu bukan kayak gini kan enggak. Jadi Nggih. kita itu mencintai, bukan mencintai sosoknya tapi mencintai Keagungan Tuhan. Nah, itu niku nggih. uripe. Nggih. Iya. Terus nani uripe Nggih gitu. niku. Kadang memang kan ya kita ini juga memberi edukasi tentang masyarakat biar pandangannya itu terbuka, nggak selalu cenderung memandang ke- negatif lah istilahnya gitu. Bila mana kita itu menilai apapun itu secara negatif, positifnya nggak ada, nggak kelihatan. Dan sebaliknya kita memandang positif, lah hasilnya juga positif terus. Ya. Mungkin itu ya Pak Robek ya. Ini lo tadi ajeng tanglet. Lek sing ciose niku Kerinci niku nggih dibuka wisata ya. Kerincing, Nggih Kerinci. Dung Kerincing niku to. Nggih. Wah, itu posisinya masih Kelinci ta. Pantai Kelinci mriki. Nggih pantai niku lho. Oh, di sini begini. Pripun Kalau yo? di Desa Pucang Laban, Nggih. ini sebenarnya kalau pantai ya atau wisatanya itu tidak cuma Kedung Tumpang. Di sini juga ada Banyak pantai, ada pantai Molang, ya toh, pantai Pacar dan pantai Lumbung. Nah, itu ada di sini. Kalau yang di Kedung Tumpang itu memang dari aksesnya, Dari ya, akses. seperti kan turunnya kan gitu. Jadi Heeh. ini kalau wisata yang ada di Kedung Tumpang itu kan wisata khusus. Kalau bisa dikatakan kok dinamakan Kedung Tumpang itu Itu karena namanya itu dari Mbah
dulu ya toh, dari apa, dari dulu itu namanya ya Kedung Tumpang. Kedung Tumpang Dari, itu ya. dari kita buka pun ya wis itu namanya Kedung Tumpang nggak ada itu. perubahan. Mungkin Memang juga dari karena ada leluhur air yang sepuh. itu ya, air yang menjulang terus di atas karang kan numpang itu, ya, ya. ngedung gitu Nah, ya. kalau Ngedung. orang Jawa kan kedung itu Iya. kan Ada. sebuah wadah atau kolam Iya. yang terbuat dari alam, bukan buatan manusia ya kan. Iya, Kalau terus. manusia kan Iya. kolam, kalau Iya. kedung itu buatan alam karena itu alam. Dan mungkin tumpang yang dimaksud numpang gitu. Nah, numpang di Mungkin atas itu batu, di atas. ya, di atas iya, karang. numpang di atas. Jadi dinamakan Kedung Tumpang. Terus saya dulu itu mas waktu ke situ Mas, Oke. kok ada apa tuh tambang gede-gede sak menter-menter ini bekasnya pukat harimau di ruwiyen jaring Iya. nggih niku nggih Sing kemudian ini. pantai anteng pinggirane Kedung Tumpang ada jaring-jaring terus pantai-pantai niku lho. Oh, Ya, itu dulu itu sebenarnya itu dari pemerintah. Pemerintah. daerah. Itu di kolaman yang tengah itu, yang Kedung Jawa itu kan memang dipasang jaring karena apa? Takutnya kalau banyak orang renang-renang Oh, kalau gitu. kan bisa Iya, Pegangan tali Iya, itu. iya. Cuman namanya alam yang di sini tidak mau. Sebenarnya kemarin juga saya sudah ngusulin, oh itu nggak mau alam ditutup itu Dikasih pintu. itu. Oh, karena pintu ditutup ya nggak mau. Ditutupin jaring itu ya. Kira pasang siang begini tadi kan, besok sudah hilang. Hilang. Oh iya Iya semalam saja itu. iya iya Oh. Ya, mungkin itu Pak Arbet. iya. Dan mungkin pesan atau kesannya dari Masnya apa buat masyarakat, terutama pengunjung tempat wisata sini? Ya, ini untuk pesan saya pada seluruh untuk masyarakat yang datang ke Kedung Tumpang. Intinya kalau di sini intinya saya cuma mengingatkan jaga diri saja. Gitu. Terus yo tahu diri ya saja. Tahu diri bukan berarti kok terus kita enggak. Iya. Kita harus menyadari diri sendiri kalau di situ seperti itu kan. Ya. Dan aman kabeh Mas. Iya, mengenal Jadi kita- alam. ya, Ya. Jadi kita menyatu dengan alam ya, tapi Iya. kita mengenal alam itu ben alam tidak keganggu. Nggak murka. Ya. Istilahnya gini, jadi ya orang yang wisata paling enggak kan permisi, terus jangan sampai merusak apapun itu yang ada di Benar. situ ya. Kalau ini juga gambar pada waktu itu ya, dari itu sendiri ya memang ada bikin apa namanya nih, batu yang di bawah itu kan dipukul dulu dibikin meja, karena kan itu bikin meja. Iya. Nah itu akhirnya juga ada yang wah ini Bablas. enggak bablas, cuman ada yang di apa namanya penghuni situ itu salah Masuk. satunya ngerasuki itu. Masuk ke Oh, intinya nggak terima lah. Nggak boleh intinya. Hmm, Intinya kan iya. rumah dia kan berusaha. Jadi begini saja. Kalau kita datang ke situ ya Ya nikmati apa adanya ya. Kita berdampingan saja nggak apa-apa. Iya. Kalau yang penting dari kita bisa menjaga diri, insya Allah mereka nggak ganggu kok. saling menghargai. Ya, kita menghargai. Tidak bakalan. Cuman kalau dari kita yang perbuatan yang nggak baik, biasanya seperti itu. Oh Mas. iya. Ada begini deh. Jadi, Iya. nah satu lagi jangan sampai di situ pikiran kosong. Iya. Ya, mengkosongkan pikiran. Kalau enggak waktu acara atau pendamping yang seperti itu. Iya. Kalau intinya kalau orang wisata lah ya. Ya. Ya, kosong bingung. Ya. Dan ya mungkin itu aja ya sahabat Pak Robek penjelasannya. Sudah cukup. Iya. Dan bagi sahabat sejawara, semisal ingin main atau berwisata di daerah Kedung Tumpang, alamatnya daerah Pucang Laban ya. Ya, Nanti kalau untuk jalannya bisa langsung di searching di Google Map bisa. Bisa. Langsung. Saya jamin tidak kecewa. Sangat Ya, bagus. view-nya sangat luar biasa pokoknya. Sangat bagus. Memang nggak ada pantai ya. Memang capek, tapi Maksudnya waktu kan bukan untuk capeknya pantai. terbayar, Pak. Iya. Pemandangannya sungguh luar biasa pokoknya. Jadi sudah mungkin itu aja Pak ya. Terima kasih banyak untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk tim sejawara. Kami mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. sama-sama, intinya ya dari saya itu
Ya cuman apa yang saya tahu ya, selebihnya itu saya kan manusia biasa itu yo tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Pokoknya kesalahan-kesalahan itu kan saya minta maaf karena kebenaran hanya milik Allah gitu. Betul ya, Laras. Dan mungkin memang apa yang saya menyambung dari apa yang dikatakan Bapak ini kan, setiap orang itu kan mempunyai kepercayaannya masing-masing untuk sumber sejarah atau apa. Seringkali saya sebutkan bahwa sumber sejarah itu pribadi masing-masing, tidak usah dijadikan sebuah perdebatan, tapi sebagaimana kita menyikapi dibuat sebagai Kerukunan. ya pengetahuan sejarah aja. Iya. Jadi nggak usah didebatkan, oh ini kan nggak seperti itu. Tapi kalau memang apa namanya orang itu Mas, ini kalau menurut saya, kalau orang itu sudah kasarannya wis njawani benih, kasarannya kan Jawa kan Nggak paham, sudah memahami, tidak ada itu. Nah ya perselisihan sebenarnya nggak ada. Nah ya makanya Karena itu. intinya cuma satu kan itu. Makanya negara kita Bhinneka Tunggal Ika kan. Ya, sebagaimana kita orang Jawa ya, nguri-nguri budaya Jawa, jangan sampai hilang Jawanya, tahu silsilah dulu ada leluhur sebelum kita, sudah ada istilahnya sesepuh-sesepuh dulu yang istilahnya berjuang juga ya demi hidup kita yang sekarang ini kan gitu. Pak Ropek pesannya apa? Ya demi kebaikan, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Mungkin itu aja Pak, terima kasih banyak. Sami-sami. Jadi sahabat sejarah, mungkin untuk penelusuran kita di malam hari ini sampai ini dulu. Untuk episode lainnya mungkin nanti, ini kan masih tentang laut, nggak tahu besok bisa ke apa Pak? Hutan atau gunung? Apa pokoknya candi. Ya, menguak sejarah dan wisata lah intinya. Dan jangan lupa dukung terus channel kami Sejawara dengan cara subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila saya Pak siapa tadi? Pak Adi Sucipto, Pak Ropek ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.